Shalom, selamat pagi saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih juga kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita ini akan dilakukan dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Tuhan berada di bait sucinya. Bersama-sama kita mau berdoa, minta Tuhan pimpin untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan hari lepas hari, terlebih juga setiap kami yang boleh ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang melayakan hati kami, menyucikan hati kami, untuk kami mau sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih juga Tuhan, kami mau semakin dikuatkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman-Mu, menjadi terang di dalam kehidupan kami di tengah masa-masa new normal ini. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kami dengan kekuatan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan untuk sepanjang ibadah di pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh selalu tetap senantiasa berdiri dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kemenangan. Biarlah di tengah-tengah masa new normal COVID-19 ini, di dalam setiap langkah kehidupan kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita yakin hanya berdiri karena Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini, berdiri karena Yesus. Yesus Kristus.
biasa, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih bisa memberikan persembahan melalui transfer di dalam rekening BCA atas nama Gereja Sidang Kristus yang tertera di bawah ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan memuji Tuhan dengan pujian Aku Berserah. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku melalui pujian ini kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, hanya berserah dan bersandar pada Yesus, hidup kita memiliki pengharapan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Terlebih juga kita akan berdoa untuk doa-doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan adakan hari ini bagi setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan, anugerah, penyertaan dan kebaikan Tuhan yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur
Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan yang sudah terkumpul pada pagi hari ini sungguh boleh dipakai untuk boleh membangun akan kerajaan Allah di GSK Sukabumi. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami. Bapa, pada saat ini juga kami ingin membawa akan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau melihat bagaimana bangsa dan negara Indonesia Tuhan di dalam masa yang sulit pada saat ini Tuhan, karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan akan pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi, serta Wakil Presiden Bapak Maruf Amin beserta jajaran menteri yang ada. Biar mereka boleh bekerja bersama-sama, mereka boleh bekerja keras, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara ini. Berkati kesehatan mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat akal budi di dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Bapa, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan, biarlah segala keputusan, peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk bangsa dan negara kami, sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, kami boleh menjadi warga yang taat dan tunduk. Mari Tuhan, biar Engkau menolong bangsa ini keluar dari masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gerejamu Tuhan, gereja Sidang Kristus dimanapun berada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati akan gereja Sidang Kristus. Kau pakai Tuhan gerejamu ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, boleh membangun kerohanian akan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dimanapun GSK berada. Bapa, kami menyerahkan Tuhan juga pada saat ini Tuhan, bersama-sama bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan satu persatu mereka di dalam tangan Tuhan. Kau mengenal mereka, Engkau mengetahui keadaan mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu, jamahan-Mu Tuhan bagi mereka nyata. Mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi jemaat yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Kami percaya anak Tuhan tidak pernah akan meminta-minta. Itulah janji yang kami pegang di dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang kaya, Allah yang akan memenuhi keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang mulai lemah imannya. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih yang mula-mula kembali ada pada mereka. Biarlah mereka boleh mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula Tuhan. Biarlah mereka boleh terus Tuhan bangkit dari kelemahan iman mereka. Jangan mereka biarkan undur daripada-Mu Tuhan, tapi biarlah Engkau tetapkan hati mereka untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan untuk ibadah pria yang akan dimulai pada tanggal 24 Juli yang akan datang. Biarlah semua pria yang ada di GSK Sukabumi boleh mengambil bagian, mereka menjadi satu komunitas yang kuat, karena kami percaya pria-pria yang takut akan Tuhan membuat segala sesuatunya pasti akan diberkati, baik keluarga mereka, baik gereja mereka. Biarlah Tuhan melalui pria-pria ini, sungguh Tuhan, gereja Tuhan GSK Sukabumi boleh mengalami kemajuan, kebangkitan dan kebangunan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan akan doa-doa kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar, Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, meminta pertolongan, pimpinan Tuhan, pencerahan daripada Tuhan, supaya setiap kita yang mendengar firman pada pagi hari ini sungguh mendapatkan berkat melalui firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh memasang telinga kami seperti telinga seorang murid. Kami boleh sungguh-sungguh mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hidup kami diubahkan ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan berbicaralah
Allah melalui hamba-Mu akan kebenaran-Mu Kau nyatakan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudariku sekalian, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya hidup kita masih di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan Juli kita tahu bicara mengenai murid dan kehidupannya. Bagaimana seorang murid melalui hari-hari yang diberikan oleh Tuhan dan menghidupi akan Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama belajar satu tema, murid Kristus itu pasti salib menjadi pusat hidupnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ya, sampai sejauh ini pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa setiap murid Kristus pasti menempatkan salib sebagai pusat di dalam hidupnya. Ya, kita mengerti apa itu pusat. Pusat itu berarti berbicara mengenai tempat yang berada di tengah-tengah. Ya, pusat itu bicara tempat yang berada di tengah-tengah. Itu yang namanya pusat. Ya, atau titik yang ada di tengah di sebuah lingkaran. Itu yang namanya pusat. Jadi bicara bahwa salib itu menjadi pusat di dalam hidup kita, itu berbicara salib itu selalu ada di tengah-tengah hidupnya. Ya, salib itu ada di tengah-tengah hidup seorang murid. Ya, salib itu ada di tengah-tengah hidup orang percaya. Itulah berbicara mengenai salib pusat hidupnya. Bagaimana di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita jalani, kita menempatkan salib itu di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita perbuat di dalam hidup kita, ya, semuanya itu karena salib Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bicara salib yang berada di tengah-tengah kehidupan kita, itu akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang disebut sebagai murid Kristus. Ya, ketika saya membaca judul yang diberikan LAI melalui perikop yang kita sudah baca tadi, itu judul itu sangat jelas. Ya,
sangat jelas, sangat tegas ya dinyatakan kepada setiap kita. Dikatakan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan. Ya. Atau dengan kata lain tidak ada satupun yang mengikat kita ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika salib itu ada di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani hari demi hari, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi ketika salib itu ya berada di tempat, di hati kita, di hidup kita? Apa yang dapat kita lihat dari hidup seorang murid? Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang murid? Pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal melalui ayat-ayat yang kita sudah baca. Yang pertama, ketika salib menjadi pusat hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Ya, yang pertama, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Di dalam ayat yang ke-26, ya. Di sini bukan artinya membenci, ya. Tapi kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada Bapak kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada ibu kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada istri suami kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika salib kita tempatkan di tengah-tengah hidup kita, kita mampu untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada siapapun. Dari orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Salib itu memampukan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya teringat dengan seorang teman. Dia seorang wanita, dia berasal dari Padang. Ya, kita tahu kalau dari Padang ya, menganut agama saudara kita begitu ya, itu mereka kuat sekali begitu ya. Mereka kuat sekali ya, mereka sangat ekstrim, sangat fanatik gitu loh ya, dengan agama lain selain daripada agama mereka. Nah, pada waktu itu saya pernah mendengar cerita dari ibu ini. Dia bercerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil dia untuk dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia masih single pada waktu itu. Ya, masih single, masih muda, hidup di dalam satu keluarga yang begitu fanatik terhadap kekristenan. Itu adalah satu pergumulan yang sangat berat sekali yang dia alami. Tapi dengan jelas sekali bahwa dia terpanggil. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada waktu itu dia bergumul. Ya, bukan satu perkara yang mudah gitu ya. Hidup masih bersama dengan orang tua. Kebutuhan masih ditanggung oleh orang tua gitu ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus memanggil dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ceritakan dia bergumul, dia berdoa ya. Di dalam hari-hari yang begitu berat gitu ya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau penuhi panggilan akan Tuhan Yesus ya. Tapi di sisi lain ya, dia hidup dengan ayah, ibu yang sayang dengan dia, dengan saudara-saudara yang sudah dekat dengan dia gitu ya. Dia tahu resiko apa yang akan dia ambil ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan pindah agama. Tetapi dia katakan, waktu itu panggilan Tuhan itu begitu menyentuh hatinya, dia gak bisa tahan gitu ya atas panggilan itu. Waktu itu kasihnya kepada Tuhan begitu menggebu-gebu. Ya. Dia begitu mengasihi Tuhan. Ketika dia bertemu dengan kebenaran, dia begitu mengasihi Tuhan. Dan pada waktu itu, dia memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kepada saudara-saudaranya. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan dia? Ya. Resiko apa yang dia sudah pikirkan? Ya. Itu sungguh terjadi. Ketika ayahnya mendengar hal itu, dia berkata kepada teman perempuan saya ini, ya, dia katakan, kamu kalau pilih itu, namamu dicoret, ya, dari daftar keluarga. Dia bilang, kamu bukan anak bapak lagi, kamu bukan anak ibu lagi, ya.
namamu dicoret, dia bilang. Otomatis kamu gak akan dapat warisan. Ya, dari harta Bapak sepeser pun kamu gak akan dapat warisan. Dan yang lebih berat lagi, kamu harus keluar dari rumah ini. Ya. Pada waktu itu karena kasih Yesus, karena dia begitu mengasihi Tuhan. Ya, dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Akhirnya dia tetap memutuskan bahwa dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan dia mengikut Yesus. Sampai hari ini dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak, ya. Dia masih pegang akan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan semuanya. Walaupun dia harus hidup susah, walaupun pada awalnya dia tidak punya tempat tinggal, ya. Walaupun dia harus berusaha banting tulang mati-matian untuk menghidupi dirinya. Tapi teman wanita saya ini mengambil akan hal ini. Dia rela. Walaupun dia harus diperlakukan demikian terhadap keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya yakin tanpa kasih Tuhan yang menyentuh hati kita, kita tidak mampu untuk melakukannya. Tanpa salib di dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi karena salib itu, karena kita melihat salib, kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan kepada kita, sudah selayaknya lah kita juga mengasihi dia dengan kasih yang terbesar yang ada pada diri kita. Jadi ketika salib itu menjadi pusat hidup kita, pasti kita mampu mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada siapapun. Siapa yang begitu kita kasihi? Siapa yang begitu kita sayang di dalam hidup kita? Orang tua kita kah? Suami istri kita kah? Anak-anak kita kah? Semua kita sayang. Tetapi Tuhan Yesus harus lebih sayang lagi. Pada Tuhan Yesus kita harus lebih sayang lagi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah yang bisa dilihat orang, bahwa sungguh kita adalah murid Kristus ketika kita mampu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari siapapun juga. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan jelas sekali, ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau memikul salib, ya, dan mengikut aku, kamu tidak bisa menjadi muridku. Di sini bicara apa, Bapak, Ibu, saudara sekalian? Di sini bicara bahwa ketika salib menjadi pusat hidup kita, kita dimampukan untuk menanggung penderitaan karena Yesus. Saudara, siapa yang sanggup menanggung penderitaan? Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Kita pun tidak mau menanggung penderitaan itu terus menerus, ya. Seperti sekarang mungkin yang kita alami, ya, cukup menderita, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, ya, banyak hal begitu berubah di dalam hidup kita, gitu ya, menderita. Tapi ketika salib itu ada di tengah-tengah hidup kita, kita dimampukan untuk menanggung akan penderitaan itu. Karena apa? Karena ketika kita melihat akan salib itu, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menderita bagi kita. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai ditangkap, dia mulai diolok-olok, dia mulai dihina, dia mulai diludahi, dia mulai dicambuk, dia mulai dimahkotai duri, dia diarak, direndahkan di sepanjang jalan. Dia tertati-tati berjalan ke atas bukit Golgota. Dia harus dipakukan. Darahnya mulai bercucuran. Menanggung derita 3 jam begitu luar biasa di atas kayu salib. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Ketika kita harus menderita karena Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Karena dia sudah terlebih dahulu menderita bagi kita.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang misionaris yang luar biasa. Misionaris ini sungguh menjadi teladan di dalam hidup saya walaupun saya nggak pernah berjumpa dengan dia. Karena dia hidup di tahun 1800-an. Dia adalah seorang misionaris yang luar biasa yang bernama David Livingstone. Ibu-ibu sekalian, David Livingstone pada mulanya dia terpanggil menjadi seorang misionaris ke sebuah negara, yaitu ke Cina. Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya David Livingstone bertekad untuk pergi ke Cina. Namun pada waktu itu ketika sedang dilakukan persiapan yang dilakukan, terjadilah perang candu di Cina. Sehingga apa yang terjadi? David Livingstone tidak dapat berangkat ke Cina karena adanya perang candu itu. Akhirnya Tuhan memanggil dia ke satu ladang yang lain, yaitu ke Afrika. Ya, Afrika, satu benua yang kita tahu satu medan yang berat, bukan? Ya, satu medan yang luar biasa banyak hutannya, gitu ya. Satu ladang yang jarang dijamah oleh misionaris yang lain. Nah, pada waktu itu Tuhan memanggil dia ke Afrika. Selama dia melayani di Afrika, dia melayani di pedalaman. Ya, dia selalu masuk ke dalam pedalaman di Afrika. Hingga pada satu hari dikatakan bahwa dia diterkam oleh singa. Ya, pada waktu itu bahunya itu patah. Ya, dia mengalami satu luka yang begitu berat pada waktu itu, sehingga dia harus beristirahat dari pelayanannya, memberitakan Injil kepada orang-orang Afrika. Tetapi di dalam beberapa waktu kemudian dia sehat kembali. Dia tidak kapok, dia tidak jerah. Ya, dia melanjutkan lagi, dia lebih dalam lagi masuk ke Afrika. Satu tujuannya adalah bahwa dia ingin mengajarkan kasih kepada bangsa kanibal itu. Ya, orang Afrika itu makan orang, ya, daging orang gitu ya. Dan satu tekad dia, bagaimana dia mengajarkan kasih gitu ya kepada bangsa kanibal itu. Itu satu pelayanan yang tidak mudah gitu ya. Satu pelayanan yang begitu berat ya. Tapi dia terus melakukan hal itu. Dia ingin agar orang yang memakan orang itu berhenti ya, dengan kasih Tuhan yang dia beritakan kepada orang-orang itu. Beberapa waktu kemudian dia lakukan itu, ya. Sehingga pada waktu itu dia juga sempat menikah di Afrika, tapi kemudian dia masuk lagi ke pedalaman yang lebih jauh ke dalam. Akhirnya dia mengirim istrinya kembali ke Inggris, ya. David Livingstone ini tinggal di Inggris, ya, yang boleh dibilang negara yang nyaman pada waktu untuk dia, tapi dia tinggalkan itu untuk menjadi seorang misionari. Ya, dia masuk lagi ke pedalaman lagi. Dia memberitakan Injil lagi. Tantangannya itu begitu berat. Ya, tantangannya itu begitu berat. Ya, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti menghadapi tantangan yang berat itu. Sampai pada akhirnya dia meninggal di Afrika karena kena penyakit malaria dan disentri di sana. Pelayanannya dia selesaikan dengan finishing well. Ya, pelayanan dia selesaikan dengan begitu baik di ladang Tuhan di Afrika. Satu hal yang dia tuliskan bagi kita hari ini, dia katakan demikian. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral. Ialah janji, ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. David Livingstone. Inilah kalimat-kalimat terakhir yang dia tuliskan. Dia tidak bisa menggambarkan penderitaan yang begitu berat. Ya, ketika dia melayani di Afrika. Semuanya itu dia bisa lakukan karena dia pegang janji Tuhan akan penyertaannya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika salib ada di tengah-tengah hidup kita, percayalah
bahwa kita dimampukan Tuhan untuk bisa menanggung penderitaan yang harus kita derita karena Tuhan Yesus. Ya. Murid Kristus adalah orang yang sanggup menanggung penderitaan itu. Murid Kristus sanggup menanggung penderitaan apapun karena Yesus. Hal yang ketiga, ketika salib menjadi pusat hidup kita, di dalam ayat ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hal yang ketiga, ketika salib menjadi pusat hidup kita, percayalah bahwa kita dimampukan untuk melepaskan diri dari segala milik kita. Apa yang menjadi milik kita saat ini? Ya, Alkitab banyak sekali mengupas tentang bagaimana seringkali kita menduakan Allah kita itu dengan mamon, dengan harta benda, dengan kekayaan yang kita miliki. Ya, mungkin pada saat ini kita memiliki kekayaan itu. Atau apa yang menjadi milik kita saat ini? Hobi, pekerjaan yang bagus, posisi yang mantap, ya, jabatan yang tinggi, atau ketenaran. Apa yang menjadi milik kita saat ini? Yang begitu berharga bagi kita. Masing-masing kita mempunyai milik sesuatu yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Seringkali satu orang menganggap, wah ini milik yang berharga bagi saya, tapi belum tentu bagi yang lain. Coba kita pikir sejenak, apa yang menjadi milik kita yang berharga bagi kita pada saat ini? Yang kita jaga baik-baik, yang kita tidak mau lepaskan. Sekalipun saat ini saya sudah percaya Tuhan Yesus, mungkin ada yang mempunyai milik yang tidak kita lepaskan di dalam hidup kita. Kita merasa sayang, kita merasa gak rela melepaskan milik itu demi Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat kisah seorang muda yang luar biasa hidupnya. Semua hukum Taurat dapat dia lakukan di dalam hidupnya. Ya. Secara pribadi saya kagum. Yang menjadi hukum Tuhan dia lakukan di dalam hidupnya. Dia bisa selesaikan dengan baik di dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus minta miliknya, hartanya, kekayaannya untuk dibagi-bagikan kepada orang lain, pemuda ini mengurungkan niatnya untuk mengikut Yesus. Karena apa? Karena dia gak rela melepaskan harta bendanya demi Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi milik kita yang begitu berharga bagi kita. Masing-masing orang punya sesuatu yang menurut kita masing-masing itu berharga. Ya. Mungkin saya menganggap anak-anak saya begitu berharga. Ya. Sehingga saya tidak merelakan, ya, kalau saya harus pelayanan, meninggalkan anak-anak, gitu ya. Karena bagi saya anak-anak itu berharga. Saya nggak rela, gitu ya, melepaskan sesuatu yang harusnya punya anak-anak saya lepaskan untuk orang lain atau untuk pelayanan. Ya. Karena saya menganggap anak-anak itu milik saya yang berharga. Tuhan ingatkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menjadi murid Kristus, kita harus mampu melepaskan segala apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Sekalipun itu sangat berharga, maukah kita melepaskan itu demi Tuhan Yesus, demi Tuhan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika salib menjadi pusat hidup kita, saya terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa kita sanggup untuk melepaskan semuanya itu demi Yesus. Kita sanggup membuang segala sesuatu yang kita miliki itu demi Yesus. Rasul Paulus mengatakan, apa yang pernah aku miliki di dalam hidupku, sekarang semuanya itu sampah ketika aku kenal akan Tuhan Yesus. Semuanya itu enggak berharga lagi. Tetapi Tuhan Yesus itulah yang berharga di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa berbuat demikian? Karena salib sudah menjadi pusat hidup daripada Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita. Salib akan memampukan kita untuk melepaskan kita
dari segala yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya menutup khotbah ini, mari kita menyaksikan sebuah klip video pendek. Biarlah ini boleh kita ingat di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah sungguh salib itu kita pegang erat di dalam hidup kita? Apakah sungguh salib itu menjadi pusat di dalam hidup kita? Kita nggak pernah lepaskan salib itu sedetik pun. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun tantangannya di dalam hidup kita, kita pegang salib itu sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita saksikan klip video singkat ini.
Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya biarlah setiap kita hari ini mampu berkata kepada Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Mari, biarlah sungguh salib menjadi pusat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Setelah kami percaya kepada Tuhan, setelah kami menjadi murid Tuhan, seringkali Tuhan, kami tidak menjadikan salib sebagai pusat hidup kami. Salib tidak berada di tengah-tengah kehidupan kami yang kami jalani. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami. Di waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di zaman akhir ini Tuhan masih mengingatkan kepada kami. Di manakah salib kami tempatkan di dalam hidup kami? Mari Tuhan tolong kami. Biarlah salib itu bisa menuntun hidup kami Tuhan. Untuk terus menerus Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk terus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun. Untuk kami lebih tahan menanggung penderitaan karena Tuhan. Dan kami terus dimampukan untuk meninggalkan segala sesuatu demi Yesus Kristus. Mari tolong kami Tuhan. Pakai kami Tuhan di dalam waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Biarlah sungguh melalui salib itu kami boleh menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Nah saudara, kita akan bersama-sama sebelum menutup ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan akan pengumuman. Yang pertama, untuk tema khotbah kita minggu depan, tanggal 19 Juli, yaitu murid yang menghasilkan buah, yang diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22, yang akan disampaikan oleh pendeta Yehezkiel. Nah saudara, di dalam ibadah tanggal 19 itu kita akan mengadakan 2 kali ibadah. 2 kali ibadah, jadi 2 kali ibadah itu ada perjamuan kudus. Nah saudara bisa memilih mau ibadah 1 atau ibadah 2. Nah yang pertama diadakan pada pukul 7.30. Lalu yang kedua adalah jam 10 pagi. Dua-duanya ada perjamuan kudus, jadi saudara bisa memilih satu dengan yang lain. Nah saudara, bagi yang berusia 65 tahun ke atas, tapi rindu untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, saudara ditempatkan duduknya di paling depan, dengan tujuan supaya saudara bisa lebih safe, saudara bisa lebih nyaman duduk di paling depan. Lalu yang ketiga, saudara diberitahukan kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 24 Juli
akan diadakan persekutuan pria yang pertama setelah masa COVID-19 ini. Saya mengajak kepada saudara sekalian, bapak-bapak, para prianya Allah untuk hadir di dalam persekutuan pria pada tanggal 24 hari Jumat keempat untuk bersama-sama mengikuti persekutuan pria jam 5 sore. Sampai di sini warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kita boleh mengikuti sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mengangkat pujian dosologi, setelah itu kita akan menerima doa berkat dan kita iringi pujian. Amin, amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari pujian dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudaraku sekalian, baik di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam kesehatan kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, mulai hari ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Duduk, saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.